That's a clever son bitch. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Emancipation. Film ini menceritakan tentang sebuah keadilan yang diharapkan oleh para budak pada masa Perang Dunia. Dan pada waktu itu Abraham Lincoln sebagai presiden memproklamasikan emansipasi yang berimbas pada keadilan para budak yang tentu saja mengharapkan hal ini akan membawa perubahan terhadap kehidupan mereka yang selama ini memprihatinkan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya pada tahun 1863. Terlihat seorang budak yang bernama Peter. Dia bekerja di perkebunan kapas bersama istrinya yang bernama Dodien dan juga anak-anaknya. Ketika Peter mengetahui bahwa dia akan dijual kepada pemilik baru, dia menghabiskan saat-saat terakhir bersama keluarganya untuk berdoa. Tidak lama setelah itu, beberapa orang kulit putih datang untuk menyeretnya keluar dari rumahnya. Namun, salah satu pria itu justru tidak segan untuk menodongkan senjatanya ke arah Dodien, sehingga hal itu membuat Peter mengalah dan menegaskan bahwa dia hanya tidak mau diseret-seret semacam itu. Get back to work! Ollie! Peter dan sekelompok budak lainnya pun diangkut ke dalam kandang seolah-olah mereka ini adalah hewan ternak. Dan di dalam kandang itu, Peter berjanji kepada anak-anaknya suatu hari nanti dia akan kembali untuk mereka. I'll come back to you! Control him! Setelah sekian lama dalam perjalanan, mereka akhirnya tiba di lokasi kerja baru mereka. Dan lokasi itu merupakan tambang pembangunan rel kereta api. Terlihat kondisi di lokasi itu 100 kali lebih buruk daripada di perkebunan kapas Peter sebelumnya. Lalu mereka melihat banyak kepala para budak yang terpenggal dan tertancap di pagar kayu karena berani membangkang. Kemudian mereka diperintahkan berjalan sambil menundukkan kepala dan mereka pun tidur di dalam jeruji kayu. Dan bahkan ketika mereka sudah bekerja keras, para tuan kulit putih itu tidak akan ragu untuk memukul dan menghina mereka. Dan untuk mengobarkan semangat dalam diri para budak, mereka sering mengutip Alkitab untuk membenarkan tindakan mereka bahwa orang budak semacam mereka itu layak untuk bekerja hingga akhir hayatnya. Yang mereka katakan adalah bahwa semua ini sudah sesuai dengan jalan Tuhan. Di tempat itu benar-benar bagaikan nerakanya dunia. Bahkan kematian di mata para budak itu sudah menjadi hal yang biasa.
Lalu terlihat bos para penjaga yang bernama Vassal akan mencap wajah salah satu budak yang tertangkap karena akan melarikan diri. Dan terlihat juga di situ ada dua orang pria sebagai tangan kanannya Vassal, dan salah satu dari mereka itu ternyata pria berkulit hitam. Ternyata sebenarnya mereka itu dibeli sebagai budak, tetapi mereka terpilih menjadi bagian dari penjaga karena keterampilan berburu mereka. Kemudian Peter mencoba yang terbaik untuk berperilaku, tetapi percuma saja. Bahkan ketika dia mencoba untuk membantu temannya, dia dimarahi karena berani melakukan hal itu. I say, when someone needs help. Dan pada suatu malam setelah semua budak dikirim kembali ke kandangnya, mereka harus melihat seorang pria yang bernama John diseret ke dalam kandang sambil menggeliat kesakitan karena pipinya yang dicap itu. Lalu seorang budak yang bernama Thomas gemetar dalam ketakutan, sehingga di situ Peter mencoba untuk menghiburnya dengan memintanya untuk mengingat orang-orang yang dicintainya dan menganggap semua ini hanyalah pekerjaan. Peter juga mengucap sebuah firman Tuhan yang dimana Tuhan akan selalu menjaga mereka. Tetapi John justru mengejeknya karena jelas-jelas Tuhan tidak pernah ada dan tidak pernah peduli dengan mereka para budak. Di situ Peter tidak bereaksi terhadap ejekan itu dan justru dia tetap tenang sembari mendoakan John. God is not with you and not to others. God says many things. I will pray for you. Beberapa waktu kemudian Peter tidak sengaja mendengar dua penjaga kulit putih sedang berbicara tentang beberapa berita yang sangat penting, yaitu tentang Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, yang pada waktu itu masih menjabat. Beliau telah mendeklarasikan dan membebaskan semua para budak yang ada di tanah Amerika. Dan sekarang semua orang yang berhasil melarikan diri, yaitu para budak-budak tersebut, mereka semua menuju ke Baton Rouge untuk mendapatkan bantuan. Namun percakapan itu tiba-tiba terputus ketika seorang budak membuat sebuah kesalahan dengan makanannya, sehingga penjaga kulit putih itu bermaksud untuk menghukumnya. Tetapi Peter dengan berani datang dan membela, lalu menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang anak kecil. Kemudian penjaga itu memukulnya dan lalu mengeluarkan senjatanya dan ingin menjunuh Peter. Tetapi tidak tahu kenapa sang ketua penjaga yaitu Vassal menghentikannya. Seolah-olah Vassal ini menaruh minat khusus kepada Peter karena sikap kolotnya itu. Kemudian ketika Peter kembali ke kandang, Vassal pun mendekatinya dan berkata pada Peter bahwa dialah Tuhannya dan Peter adalah anjingnya sekarang. Namun di situ Peter justru membalas Vassal dengan ungkapan yang sangat sarkas, yaitu di mana jika dia anjingnya, harusnya dia memberinya daging-daging yang enak. Dengan begitu, keesokan harinya dia mengikat Peter dengan rantai dan membuatnya berlutut di hadapannya. Sementara itu, anjingnya itu terus menggonggong dan mengerang pada Peter yang jaraknya hanya beberapa inci di antara mereka, yang membuat sekarang si anjing-anjing itu benar-benar hafal sekali dengan aroma Peter. Kemudian saat waktu istirahat dan makan, di situ Peter memberitahu budak lain tentang berita pembebasan budak yang diucap Lincoln dan tentang lokasi Baton Rouge yang bisa mereka capai setelah 5 hari berjalan melalui rawa. Beberapa budak terlihat ragu-ragu karena berjalan ke sana itu akan sangat sulit, tetapi Peter mengingatkan mereka jika tidak kabur, bertahan di tempat macam ini juga sama sulitnya. Peter juga mendapat dukungan dari beberapa orang dan siap mengikuti Peter jika kesempatan itu datang. Sekarang mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Suatu hari yang tandus, tiba-tiba seorang budak gugur di tengah pekerjaannya, dan para penjaga pun memerintahkan Peter untuk menyeretnya ke sebuah lubang, di mana mereka membuang semua mayat para budak-budak yang gugur.
Di situ Peter juga disuruh untuk mengubur para mayat-mayat itu. Namun disitulah Peter menyadari bahwa inilah kesempatan sempurna baginya untuk melaksanakan rencananya. Karena hal itu, Vassal mengajak Harrington dan juga Knoles serta anjing-anjingnya untuk memburu Peter yang berhasil kabur tersebut. Peter pun di sana berhasil bekerja sama dengan 3 temannya dan dia memimpin mereka melalui hutan dengan selalu waspada terhadap bahaya apapun yang mendekat. Akhirnya mereka berhasil menemukan rawa-rawa. Lalu Peter dan 2 orang lainnya tidak keberatan untuk menyeberang, tetapi Thomas sangat takut ketika dia melihat buaya yang ada di rawa itu. Dan karena hal itu, Thomas harus ikhlas diterjang oleh anjing-anjing yang mengejarnya. Lalu Vassal di situ menuntut Thomas untuk memberitahu tentang kemana ketiga temannya itu akan pergi. Tetapi Thomas menolak untuk menjawabnya, sehingga hal itu membuat Vassal untuk menawarkan kesepakatan. Jika Thomas memberitahunya kemana ketiga temannya akan pergi, Vassal akan mengizinkannya pergi. Thomas yang ketakutan pun akhirnya dia mengakui apa yang dia ketahui. Setelah Thomas mengatakan semua itu, Vassal pun mengizinkannya untuk menyeberangi rawa tersebut. Sementara itu, Peter, John, dan juga Gordon yang telah selesai melintasi rawa dengan selamat. Peter berpikir mereka harus mengambil jalan ke rawa lainnya. Tetapi John tidak mau menerima perintah dari siapapun dan memutuskan untuk mengikuti jalan konvensional, yaitu jalur kuda, dengan perasaan bahwa dia bisa tetap aman berkat pistol yang dia curi. Sedangkan Gordon ingin mengikuti Peter kemanapun dia pergi. Tetapi Peter berpikir kembali mereka akan lebih sulit dilacak jika mereka berpencar. Sehingga Gordon memilih jalannya sendiri melalui jalur tersebut. Peter juga mengingatkan Gordon untuk cukup mengikuti suara meriam Lincoln, maka dia akan sampai di tujuan mereka. Kemudian beberapa saat setelah itu, Peter menemukan sebuah rumah milik keluarga kapitalis, seorang kulit putih yang juga memelihara para budak. Peter pun mencari cara untuk menghambat darahnya agar tidak terlalu banyak yang keluar. Kemudian dia menyelinap di balik tumpukan kayu dan mengambil beberapa teguk air untuk dia minum. Namun sayang ketika dia mencuri jemuran, Peter ketahuan sehingga membuat situasi heboh. Vassal yang mendengar suara lonceng itu langsung saja mengikutinya, dan ketika dia tiba di rumah kapitalis tersebut, Vassal diberitahu oleh keluarga itu tentang arah kemana Peter melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Peter melepas kain taplak yang berlumuran darah itu dan sengaja meninggalkannya di semak-semak agar anjing-anjing Vassal dapat menemukannya sebagai pengalihan.
Sementara itu, dia bersembunyi di balik semak-semak air rawa yang membuat Vassal dan anak buahnya itu tertipu lalu berjalan menyusuri rawa dan mengira bahwa Peter telah menyeberanginya. Padahal Peter masih di situ dengan menyelam ke dalam air dan menahan nafasnya hingga Vassal benar-benar pergi. Setelah dirasa situasi sudah aman, Peter pun menepi. Di saat yang bersamaan juga terlihat Dodian terbangun dari mimpi buruk di mana dia melihat Peter dalam bahaya. Anak-anaknya pun juga terbangun dan mulai mengkhawatirkan ayah mereka. Tetapi di situ Dodien meyakinkannya bahwa ayah mereka masih hidup dan akan segera datang. Karena ayah mereka adalah ayah yang hebat dan selalu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sementara itu, Vassal dan anak buahnya terlihat masih belum menyerah dan mereka menemukan buaya yang sudah mati akibat bertarung dengan Peter kemarin. Kemudian Vassal menyuruh anak buahnya untuk membelah perut buaya itu, hanya untuk mengetahui bahwa perut buaya itu ternyata kosong, yang berarti Peter berhasil melarikan diri. Keesokan paginya, Peter terus berjalan sambil memastikan tubuhnya tetap tertutup lumpur dan kotoran hewan, karena hal itu membantu untuk menutupi baunya agar tidak mudah terdeteksi oleh anjing-anjingnya Vassal. Ketika Peter harus melintasi rawa yang lainnya, dia memikirkan keluarganya dan berdoa kepada Tuhannya untuk menjauhkan rasa takut dalam dirinya. Dan ketika matahari tiba-tiba menyinarinya, Peter menganggapnya sebagai tanda yang baik. Lalu Peter beruntung saat dia menemukan rumah pohon yang sedang ditinggalkan pemiliknya dengan air bersih dan beberapa sisa makanan di sana dan juga beberapa arang panas. Setelah itu dia juga meletakkan arang panas itu pada ember tanah liat yang kosong dan membawanya untuk memanjat dan mengambil sarang lebah madu. Namun sayang karena asap itulah Vassal melihatnya. Dia pun menjadi curiga dan mulai menuju ke arahnya. Tetapi Peter sudah dalam perjalanan untuk segera pergi dari situ. Sementara itu, di kebun, Dodien didekati oleh pengawasnya yang mengatakan bahwa dia ternyata sudah menjualnya ke tempat lain dan Dodien akan pergi dalam 2 hari lagi. Pengawasnya itu mengatakan kalau anak-anaknya tidak diizinkan pergi bersamanya karena tuan barunya akan memberinya suami baru. Dodien yang mendengarnya pun seketika sangat terluka atas berita itu karena di dalam hatinya dia masih ingin menunggu di situ sampai suaminya kembali. Karena hal tersebut, Dodien mengambil sebuah pilihan yang sangat beresiko dan agar Dodien tidak dijual, dia pergi ke salah satu mesin yang digunakan untuk produksi kapas, lalu memasukkan tangannya ke dalam mesin itu dan berpura-pura karena dia terjebak dalam kecelakaan. Ternyata yang dilakukan oleh Dodien ini adalah dia yakin kalau dia cacat, mungkin saja tuannya tidak akan menjualnya. Kembali ke Vassal, terlihat dia juga telah menemukan rumah pohon itu berkat penciuman anjingnya dan dia juga berhasil melacak arah perjalanan Peter.
Saat Peter telah menyeberangi sungai, dia segera bergegas untuk menuju hutan yang dimana dia terkejut ketika dia bertemu kembali dengan John yang marah. Dan John mengira bahwa Peter sengaja membawa orang-orang kulit putih itu kepadanya. Sehingga di situ Peter bersumpah dan dia tidak seperti yang dikatakan oleh John itu. Bahkan dia mengajari John cara untuk menyembunyikan aromanya dari penciuman anjing-anjingnya Vassal, yaitu dengan menggunakan bawang putih. Akan tetapi John justru mengabaikannya. Kemudian Peter bersembunyi dan masuk ke dalam akar pohon, sementara John, dia memilih untuk memanjat pohon. Dan anjing-anjing itu dengan cukup mudah menemukan mereka yang akhirnya berhasil mengetahui posisi John. Anak buah Vassal pun menyuruhnya untuk segera turun dari pohon tersebut. Namun John menolak untuk turun sehingga Vassal membuatnya terjatuh dengan menembaknya. Setelah John terjatuh dari atas pohon, Vassal menanyakan informasi tentang keberadaan Peter. Tetapi John ternyata memilih untuk diam dan tidak mengatakan tentang persembunyiannya Peter. Dengan begitu, Vassal memutuskan untuk memenggal kepalanya dan memberikannya kepada Harrington dan juga Knowles untuk mereka bawa kembali ke perkemahan sebagai pesan dan dipasang di pagar kayu seperti yang kita lihat di awal tadi. Setelah menunggu beberapa jam untuk membuat jarak antara dirinya dan juga Vassal, akhirnya Peter pun keluar dari persembunyiannya dan dia begitu sangat terpukul ketika melihat jasad John itu tanpa kepala. Dengan begitu, dia memaksa dirinya untuk terus berjalan dengan kesedihan dalam pikirannya. Hingga tiba-tiba dia melihat ada segerombolan kuda yang berlari. Lalu Peter mengikuti arah mereka datang dan menemukan sebuah rumah di perkebunan. Tetapi semuanya terbakar dan semua orang kulit putih telah mati. Peter kemudian menduga kalau para budak di sini itu juga mendengar berita dari Lincoln dan mengambil tindakannya sendiri. Seketika Peter langsung mengeluarkan pisaunya untuk berjaga-jaga. Lalu Peter memasuki rumah itu dan perlahan-lahan berjalan melewati ruangan sampai dia menemukan sisa-sisa makanan di ruang makan. Tidak lama setelah itu dia mendengar suara aneh datang dari lantai atas dan Peter segera mengikutinya sampai dia menemukan seorang gadis yang sekarat karena terjebak di bawah harpa. Namun sebelum Peter mencoba untuk mengambilkan air, gadis itu memberinya sebuah kalung salibnya dan Peter memahami apa yang dia butuhkan, yaitu sebuah doa dan menuntunnya ke dalam alam surga yang damai. God loves you. Lalu tiba-tiba datanglah Harrington. Di situ Peter seolah-olah tidak berdaya, namun disitulah Peter mulai berani untuk melawan. Kemudian di situ Knowles mencoba menjelaskan kepada Peter bahwa dengan Peter yang bisa menjunuh buaya dan sebagai pemburu yang hebat, Peter akan dapat diterima menjadi tangan kanannya Vassal. Namun Peter sudah sangat muak melihat Knowles sebagai tangan kanan Vassal yang juga ikut menyakiti orang kulit hitam. Come on. Lalu setelah itu Peter mendengar suara anjing yang semakin mendekat. Dia pun memutuskan untuk lari ke ladang kapas untuk berlindung dan bersembunyi. Keesokan paginya, Peter tiba di sebuah pantai yang dipenuhi dengan mayat orang kulit putih yang tewas selama konfrontasi melawan tentara Lincoln.
Lalu dari kejauhan dia juga dapat melihat kapal dari pasukan Lincoln. Seketika Peter di situ sangat bersemangat yang pada akhirnya dia akan mencapai kebebasan dalam hidup. Peter pun mulai berlari dan tanpa dia sadari tiba-tiba seekor kuda muncul di sisi kirinya yang ternyata adalah Vassal. Kemudian Vassal menawarkan Peter beberapa daging makanan anjing yang dimilikinya dan memintanya untuk kembali ke dalam kandang. I told you I was your god. You are not my god. Ternyata tembakan itu merupakan tembakan dari para prajurit Lincoln yang dipimpin oleh Letnan Andrew Kylox. Lalu Peter pun segera dibawa ke tenda rumah sakit di camp mereka yaitu di Baton Rouge karena luka kakinya yang telah terinfeksi. Beberapa hari kemudian, Peter tidak melakukan apapun selain bermimpi tentang keluarganya dan dia hanya bisa berbaring. Saat Peter sudah mulai membaik, dia melihat salah satu tentara untuk mendapatkan surat-surat barunya sebagai orang bebas. Meskipun dia harus mengarang beberapa informasi yang dia tidak tahu, seperti usianya saat ini yang dia tidak tahu berapa. Sayangnya dia tidak diizinkan pergi untuk mencari keluarganya. Namun tentara kulit putih itu mengambil keuntungan dari fakta bahwa para budak secara teknis adalah barang selundupan yang dicuri dan memberi mereka dua pilihan, yaitu mereka dapat bekerja di peternakan federal atau bergabung dengan angkatan darat. Di situ Peter jelas menolak untuk terus mengikuti perintah. Tetapi ketika tentara tersebut menegaskan bahwa bergabung dengan angkatan darat dapat membantunya menyelamatkan keluarganya dan bebas selamanya, Peter pun menerima untuk bergabung. Dismissed, soldier. Lalu di situ dia melihat bahwa prajurit Lincoln telah menemukan temannya, yaitu Gordon, dan dia terluka tetapi masih hidup. Peter yang melihatnya seketika sangat senang, tetapi dia sedih untuk mengatakannya bahwa John telah meninggal. Lalu Peter pergi untuk mengambil seragamnya, namun pertama-tama dia ditanya oleh Letnan Kylox apakah dia benar-benar tertarik dan membantu untuk berperang melawan penjajahan yang dilakukan orang kulit putih. Dan Peter juga dimintai untuk pemotretan yang bertujuan untuk bahan jurnal yang akan mengungkapkan tentang kenyataan di balik perbudakan agar seluruh dunia tahu tentang kesuraman itu. Dan Peter pun setuju untuk menunjukkan hal itu yang mana dia memperlihatkan bekas luka ratusan cambukan yang ada di punggungnya dan sangat mengerikan. Towards the camera. Selanjutnya Peter dibawa untuk menemui jenderal yang bernama William Dweck yang menanyakan semua informasi yang mungkin Peter ketahui, seperti tentang tambang rel kereta api yang dia bangun dan lainnya. Setelah itu Peter memberitahu semua informasi yang dia miliki. Lalu di situ William mengeluarkan sebuah foto dan menatap foto Peter. Dengan begitu William pun yakin dengan tekad yang dimiliki oleh Peter, dan saat itu juga Peter dan semua prajurit pun menuju ke parit untuk berperang. Ketika di tengah-tengah perjalanan, terlihat Kylox selalu mengingatkan dan menyemangati prajuritnya bahwa mereka sedang berjuang untuk kebebasan dengan pidato yang menyentuh hati. Left, 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 right, left. Say.
Kemudian para pasukan orang kulit hitam berhasil memukul pertahanan hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke garis musuh untuk menghentikan meriam. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kemenangan yang mutlak. Ketika setelah perang berhasil mereka menangkan, para prajurit itu mengunjungi setiap perkebunan untuk membebaskan para budak. Saat mereka tiba di rumah tempat Peter dulu bekerja, semua orang awalnya terkejut dan tidak mempercayai berita kebebasan itu. Namun pada akhirnya kebahagiaan itu mengambil suasana hati mereka dan akhirnya mereka memahami apa itu kebebasan yang sebenarnya. We all leaving this place. Can you stand? Melihat mantan tuan kebun itu telah mati di tangan hakim, Peter pun segera mulai mencari keluarganya dan hampir khawatir ketika dia tidak dapat menemukan mereka. Do the end! Do the end! Namun ketika dia mulai berdoa, secara perlahan dia melihat ke sampingnya dan membiarkan Tuhan untuk membimbingnya agar menemukan istri dan anak-anaknya. Dan saat itulah Peter pun menemukan keluarganya lalu berpelukan dalam sebuah kerinduan dan kemenangan. Dan ini adalah foto Peter yang asli yang dijadikan sebuah bagian dari ikonik dari sejarah.